pemasangan billboard ya atau baliho di berbagai daerah itu tidak ada kaitan dalam konteks agenda politik. Sejarah nggak pernah jujur ditulis, yang ditulis cuman Diponegoro, Imam Bonjol. Sejarah nggak pernah nulis bahwa di sekitar pahlawan pasti ada pengkhianat. Nah, pengkhianatnya ini nggak ditulis. Pemasangan ini tidak ada kaitan dengan agenda politik 2024 nanti. Apalagi. Surat ini Mbak Mega aku bikin ketika muncul spanduk-spanduk. Setiap tindakan dan pesan aktor itu pasti punya tujuan untuk memengaruhi lingkungan politik. Itu udah jelas lah. Baliho itu adalah fenomena politik yang bisa ditafsirkan bahwa yang pasang baliho itu memang niatnya untuk menjadi salah satu kandidat capres di 2024. Mbak Mega ada spanduk yang jelas-jelas. Tujuannya apa? Supaya semakin dikenal, supaya mereka semakin disukai, supaya mereka semakin diingat oleh publik. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam politik. Jadi dalam baliho itu akan terlihat jelas tujuannya dari pesan komunikasinya. Jadi kalau ada yang membantah ini untuk bukan untuk 2024 kok, ya lihat pesan komunikasinya apa. Tertawalah di laut air mata kami. Semua berupaya keras bagaimana supaya dirinya masuk menjadi salah satu kandidat dalam bursa Capres-Cawapres 2024 nanti. Jangan pemimpin hehehe di laut tangis kami. Ya, nama Puan ada di mana-mana, tapi apakah orang kelak akan memilihnya? Dukung baliho Puan diturunkan, Sujiwo Tejo minta TNI turun tangan. Jangan sampai masyarakat sudah terlalu sering melihat baliho itu, akhirnya muak ke tokohnya karena terlalu over, muak ke tokohnya karena tidak ada pesan komunikasi yang bermanfaat buat mereka. Baliho Puan Maharani tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Di kota tempat penulis tinggal, baliho Puan ada di beberapa titik dengan ukuran raksasa yang bahkan bisa terlihat jelas dari jarak jauh sekalipun. Tujuannya mudah ditebak. Puan digadang-gadang ingin mencalonkan diri sebagai capres tahun 2024. Beritanya sudah terdengar beberapa bulan lalu. Rasanya semua orang pun sudah tahu maksud dari seorang pejabat atau politikus memajang fotonya di baliho, spanduk, atau billboard. Tidak mungkin hanya untuk hiasan belaka karena butuh sejumlah uang yang sangat besar. Jumlahnya tidak main-main, lokasi tersebar di mana-mana di Indonesia. Tapi kan problemnya, baliho ini kan menjadi paradoks. Paradoks itu kenapa? Karena baliho itu kan bicara di ruang hampa. Dia tidak mengajak dialog langsung masyarakat yang saat ini sedang mengalami persoalan pandemi COVID. Saya nggak paham, apa nggak ada anak muda di dalam PDI Perjuangan yang punya strategi menarik dan cantik dalam memasarkan seorang Puan. Namun sayang, bukannya makin eksis, Puan malah makin ramai dihujat karena dinilai tidak memiliki sense of crisis. Efeknya apa? Bukan simpati yang didapat, alih-alih ingin mendapatkan tepuk tangan gitu ya, ataupun respek publik, justru yang terjadi adalah nyinyiran, bulian, bahkan tidak jarang banyak orang yang sumpah serapah gitu, bahwa mereka hanya elit yang asik dengan dunia mereka sendiri, dan kerap menjadikan momentum politik sebagai upaya untuk ya pencitraan, eksis, dan narsis secara politik. Bahkan, eksisnya Puan kalah jauh dari nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang makin meroket dan moncar di survei elektabilitas. Lalu dengan ini, apakah pencitraan baliho Puan ini gagal total? Tapi intinya adalah harus bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah setelah itu mau apa? Banyak sekarang kita lihat tokoh-tokoh yang bahkan melampaui energinya, hasratnya, melampaui kemampuannya, mencoba untuk muncul, mencoba untuk menjadi salah satu tokoh yang dilirik. Padahal kalau Puan dan PDIP ingat, rakyat memiliki sejarah kelam dengan baliho yang bergambarkan laki-laki bersorban dan seruan revolusi akhlak. Kekalahan politik baliho ini rupanya ingin diulang oleh Puan dan menunggu seruan Pangdam dan TNI Polri untuk menurunkan baliho-baliho tak berfaedah itu.
Budayawan Sujiwo Tejo mengaku mendukung penuh apabila baliho Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk kepentingan Pilpres 2024 diturunkan. Bahkan ia meminta agar aparat TNI turun tangan. Sujiwo Tejo lewat cuitannya di Twitter Minggu 8 Agustus 2021 menilai baliho Puan Maharani tersebut jika diturunkan bahan-bahannya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pedagang kaki lima. Bahan balihonya bisa cepat-cepat dimanfaatkan rakyat untuk tenda kaki lima, UMKM, soto Lamongan, dan lain-lain, cuit Sujiwo Tejo. Selain itu, ia menilai baliho-baliho Puan tersebut bisa dimanfaatkan rakyat kecil untuk membuka usaha kaki lima dan menciptakan lapangan kerja baru. Menjadikan baliho-baliho itu sebagai tenda kaki lima, membuat lapangan kerja baru, tukang cat, tukang jahit, dan lain-lain, tuturnya. Pada narasi cuitan tersebut, Sujiwo Tejo juga berharap aparat TNI bisa turun tangan untuk menurunkan baliho-baliho Puan Maharani yang saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebab menurut Sujiwo Tejo, pemasangan baliho Puan Maharani itu tidak etis lantaran masa jabatan Presiden Jokowi masih lama. Kudukung penuh bila tentara kembali turun tangan turunkan baliho-baliho yang tak sesuai rasa senasib pandemi. Tak etis pada Presiden Jokowi yang sisa masa jabatannya masih lama, tulisnya. Diketahui, baliho berukuran besar bergambar foto Ketua DPR RI Puan Maharani bertebaran dalam beberapa hari terakhir. Meski bertuliskan Ketua DPR RI di bagian bawah, ada logo PDIP di bagian atas baliho yang didominasi warna merah itu. Berdasarkan pantauan merdeka.com, baliho Puan Maharani memang terpasang di berbagai lokasi di Solo dan sekitarnya. Di antaranya di Jalan Yosudarso, Jalan Baki Solo, Jalan Bayangkara, Jalan Veteran, Jalan Ronggowarsito, RM Said, dan lainnya. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Ruyatmo mengakui jika baliho bergambar Puan Maharani juga banyak terpasang di kota Solo. Namun baliho tersebut tidak dipasang oleh DPC PDIP Solo ataupun kader dan anggota DPRD Solo fraksi PDIP. DPC PDIP Solo tidak memasang baliho sama sekali, yang memasang tim dari beliau, ujarnya. Diketahui, nama Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belakangan ini santer disebut-sebut di kancah politik. Polemik antara kedua politisi PDIP itu berdampak pada elektabilitas mereka. New Indonesia Research and Consulting pun melakukan survei terhadap dinamika politik belakangan ini. Dari sejumlah pertanyaan yang dikemukakan kepada 1.200 responden pada 21 hingga 30 Juli 2021, terdapat beberapa sejumlah fakta menarik. Di antaranya, elektabilitas Puan Maharani disebut tidak berdampak. Padahal putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu telah memasang baliho di berbagai penjuru daerah. Kini, elektabilitasnya 1,4% dari sebelumnya 1,1%. Maraknya baliho Puan yang bertebaran di berbagai kota tidak terlalu berdampak pada elektabilitas Ganjar. Justru Ganjar kian berkibar, ungkap Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta pada Minggu 8 Agustus. Tren elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan dalam setahun terakhir. Posisinya dibayangi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga. Prabowo yang pada survei Juni 2020 masih unggul pada urutan pertama, lantas disalib Ganjar pada survei Oktober 2020. Elektabilitas Prabowo kini sebesar 16,7%, terpaut tipis dari Ridwan Kamil yang mencapai 16,1%. Dengan makin kuatnya posisi Ganjar sebagai calon presiden, PDIP yang masih bersikukuh mengusung Puan harus mempertimbangkan kembali. Tandas Andreas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.